Dan ini mungkin adalah satu konflik terbuka pertama kalinya yang sudah dimulai oleh Partai Gerindra lewat ekspor pasir laut yang dibolehkan oleh pemerintah atau rezim Presiden Jokowi. Selamat malam semuanya. Manuver Partai Gerindra dan Prabowo Subianto nampaknya semakin hari semakin berani karena semakin jauh dari klaim atau pidato yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Prabowo Subianto, di mana kalau Presiden Jokowi dicubit katanya gitu ya, maka seluruh kader Partai Gerindra juga ikut merasakannya. Tapi belakangan terkait kasus jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang dari Jakarta ke Amerika, di mana kader Partai Gerindra, apa para kader ini tidak merasakan dicubit sama netizen? Karena banyak orang menghujat Kaisang, banyak orang mengkritik soal penggunaan jet pribadi atau gratifikasi yang diterima oleh Kaisang, tapi kemudian dari semua kader atau elit Partai Gerindra tidak ada satupun yang memberikan pembelaan. Jangankan pembelaan, memberikan pernyataan aja nggak ada. Lalu terkait isu akun Fufu Fafa yang dikonfirmasi ini milik Gibran Rakabuming Raka. Apa kemudian yang coba disampaikan oleh Partai Gerindra atau elit-elit yang selama ini membantu Prabowo Subianto? Mereka malah justru membiarkan isu ini terus bergulir. Bukan menghentikannya gitu. Karena pernyataan terakhir dari Dasko terkait akun Fufu Fafa, Dasko bilang bahwa Prabowo Subianto tidak terlalu memusingkan terkait isu atau akun Fufu Fafa itu. Dengan pernyataan ini, maka isu Fufu Fafa itu tidak bisa berhenti. Seandainya pernyataan dari Dasko adalah Prabowo sudah memaafkan dan kemudian tidak peduli itu siapa, apakah Gibran atau siapapun, harapannya semua ke depan akan langsung kemudian bekerja untuk Indonesia. Kalau jawabannya seperti itu, mungkin itu bisa menghentikan. Tapi pernyataan dari Dasko itu justru memposisikan Gibran semakin tersudut. Di sisi lain memposisikan Prabowo Subianto sebagai orang yang bijaksana gitu ya, yang tidak terlalu ingin berkomentar terkait hujatan-hujatan yang menyerang dirinya, dan kemudian sekaligus memposisikan Prabowo Subianto sebagai pihak yang terzolimi. Makanya kemudian isu Fufu Fafa ini terus bergulir dan kemudian semakin dibongkar oleh banyak pihak, terutama dari Anonymous gitu. Jadi kalau sekarang kemudian muncul juga satu pernyataan perlawanan dari Partai Gerindra terkait satu kebijakan Presiden Jokowi dan pemerintahannya gitu ya, itu tidak mengejutkan lagi bagi saya, karena soal jet pribadi dan kemudian akun Fufu Fafa, mereka jelas gitu ya memainkan satu narasi atau strategi agar isu ini terus bergulir. Jadi kalau hari ini Partai Gerindra lewat Ahmad Muzani kemudian meminta agar ekspor pasir laut itu dihentikan atau kemudian ditunda gitu ya, meminta kepada pemerintah untuk menunda ekspor pasir laut itu tidak terlalu mengejutkan karena memang sudah tercermin dari sikap dan kebijakan dari Partai Gerindra sebelum-sebelumnya gitu. Karena orang-orang selama ini bisa melihat gitu ya, soal ekspor pasir laut ini kan sebelumnya sudah diberikan pembelaan dari berbagai pihak. Dari Luhut Binsar Panjaitan, kemudian dari Presiden Jokowi sendiri juga sudah turun tangan untuk memberikan penjelasan bahwa ini sedimentasi bukan pasir laut, itu beda gitu. Meskipun sedimentasi itu juga isinya salah satunya adalah pasir laut. Tapi justru setelah Presiden Jokowi memberikan pembelaan terkait ekspor pasir laut, terkait kebijakan yang dibuat oleh para menterinya ini gitu ya, justru setelah itu Gerindra atau lewat Muzani, Sekjen Partai Gerindra, meminta agar kebijakan ini ditunda atau dihentikan. Sekali lagi, ini kok mirip sekali dengan isu Fufu Fafa gitu ya, karena Gibran diberikan waktu atau ruang untuk membantah bahwa itu bukan dirinya, dan kemudian Gibran juga sudah menyampaikan, ya silahkan tanya yang punya akun, kata Gibran gitu ya. Barulah setelah itu kemudian dibongkar, semakin dibuka dan terkonfirmasi bahkan lewat data dari data sistem perbankan yang seperti sudah saya jelaskan di video sebelumnya gitu ya. Jadi Gibran diberikan ruang dan waktu untuk membantah, kemudian dibongkar. Sama seperti ekspor pasir laut. Ketika ini menjadi isu kemudian ditolak oleh banyak orang, oleh banyak pakar di Indonesia,
Presiden Jokowi diberikan waktu atau ruang untuk memberikan pembelaan, memberikan klarifikasi terkait ekspor atau kebijakan ini bagus untuk Indonesia, barulah setelah itu Gerindra menolak dan meminta agar ini dihentikan atau ditunda. Jadi lagi-lagi strateginya mirip gitu ya. Ya meskipun saya tidak ingin mengatakan bahwa permainan isu Fufuafa ini dimulai oleh Gerindra, enggak gitu ya. Tapi secara strategi dan cara-cara untuk melawan atau menghentikan alasan-alasan atau klarifikasi itu sangat-sangat mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh Partai Gerindra hari ini. Karena meskipun bahasanya itu ya kalau bisa gitu ya, kalau memungkinkan ini ditunda, kalau bisa ini dievaluasi atau dikaji dulu dan sebagainya. Tapi tetap saja ini adalah sebuah perlawanan dan jelas sekali sebagai sebuah penolakan gitu. Karena Presiden Jokowi sudah memberikan pernyataan, sudah memberikan klarifikasi pembelaan bahwa ini program yang bagus untuk pemerintah, untuk Indonesia, ini bermanfaat sekali untuk kita semua. Kenapa kemudian Partai Gerindra meminta ini ditunda atau dihentikan? Jadi masukan-masukan dari pakar yang menurut Ahmad Muzani ini belum memberikan masukan-masukan gitu ya, untuk kemudian harus didengar dulu pernyataan-pernyataan atau pertimbangan dari pakar sebelum memutuskan ekspor. Lalu kemudian Ahmad Muzani juga meminta agar ini diperhatikan atau dicek manfaat dan mudaratnya bagi pemerintah Indonesia atau bagi negara. Itu kan sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah hari ini seolah-olah ingin bilang bahwa pemerintah ini tidak mendengarkan nasihat atau masukan dari pakar, atau belum mendengarkan nasihat atau keputusan dari para pakar. Dan kemudian setelah itu seolah-olah gitu ya Partai Gerindra mengatakan bahwa ya ini pemerintah atau presiden ini belum ngecek manfaat dan mudaratnya untuk Indonesia. Artinya gitu. Artinya pemerintah selama ini itu dianggap tidak mau menerima masukan atau menerima pernyataan-pernyataan dari pakar dan kemudian pertimbangan terkait manfaat dan mudaratnya. Bagi saya ini adalah sebuah pernyataan yang keras sekali ya, meskipun sekali lagi dibungkus dengan bahasa-bahasa yang sangat-sangat halus. Kalau bisa, kalau memungkinkan ini didengarkan para pakar gitu. Tapi jelas isinya itu adalah narasi-narasi atau kalimat yang sangat-sangat menghujam pemerintah dan Presiden Jokowi. Karena seolah-olah ini memang tidak didengarkan nasihat atau pertimbangan dari para pakar dan kemudian kebijakan ekspor ini dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Karena kalau kita mau berbicara soal masalah kebijakan atau manfaatnya untuk Indonesia gitu ya, secara politik seharusnya Partai Gerindra diam aja gitu ya, karena ini nggak lama lagi kok. Ini tinggal sebulan lagi kok. Gitu. Tinggal beberapa hari lagi Prabowo Subianto akan dilantik sebagai presiden dan dia bisa membuat kebijakan yang berlawanan dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Bisa aja gitu. Tinggal beberapa hari lagi. Tinggal nunggu waktu. Toh kebijakan ini belum langsung kemudian berjalan atau langsung melakukan ekspor karena masih butuh waktu gitu ya. Dan kalau secara politik mestinya kan kalau ini untuk kepentingan kita gitu ya, tidak ada unsur-unsur lain di balik itu, ya tunggu aja Prabowo dilantik. Setelah itu dia langsung hentikan. Tidak boleh ekspor pasir laut melalui perpres atau apapun itulah gitu ya. Muncul kebijakan itu dan kemudian semua menteri harus tunduk kepada aturan yang sudah dibuat oleh Prabowo Subianto misalkan. Bisa aja gitu. Tapi kenapa Gerindra atau lewat Muzani hari ini menyampaikan penolakan atau meminta agar ekspor pasir laut ini ditunda? Dan bagi saya ini adalah sebuah kalimat atau pernyataan yang sangat-sangat keras sekali. Jelas ini tidak mungkin muncul dari satu inisiatif Muzani sendiri gitu. Karena ini isu yang sangat sensitif gitu ya. Ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang oleh pemerintah Indonesia sendiri dan kemudian dibuka di akhir pemerintahan Presiden Jokowi. Ini sensitif sekali karena ini menyangkut juga hubungan antara Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi pada akhirnya ini tetap disampaikan untuk kemudian menunjukkan penolakan atau sikap yang berbeda dari Prabowo Subianto. Dan ini jelas adalah sebuah arahan. Nggak berani rasanya elit Partai Gerindra membantah putusan atau kebijakan Presiden Jokowi gitu. Karena sebelumnya
sebelumnya mereka kan nurut-nurut aja, jangankan elitnya, Prabowo kan kayaknya nurut sekali gitu. Ya, tapi belakangan semakin dekat dengan hari pelantikan, nampaknya mereka semakin berani untuk menyampaikan perlawanan atau manuver-manuvernya. Atau mungkin juga ini dilakukan jelang pertemuan antara Ibu Megawati dengan Prabowo Subianto. Karena soal ekspor pasir laut ini udah pasti menjadi perhatian Ibu Megawati yang sangat-sangat peduli dengan lingkungan dan laut Indonesia. Sehingga kalau kemudian Gerindra atau Prabowo tidak memberikan pernyataan apa-apa terkait ekspor pasir laut ini gitu ya, maka pertemuan antara Ibu Mega dengan Prabowo Subianto mungkin akan tidak terlalu kondusif atau tidak terlalu cair ke depannya gitu ya. Jadinya ya ngapain Ibu Mega kemudian menghormati orang yang bela ekspor pasir laut misalkan gitu kan. Nampaknya itu juga yang menjadi perhatian atau pertimbangan gitu ya, sehingga ya sudah dilakukan penolakan atau meminta agar ini ditunda gitu ya, agar setelah ini pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Megawati ini bisa satu visi atau bisa minimal setidaknya sama-sama menolak terkait ekspor pasir laut yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Karena kalau ini tidak dilakukan, maka bahasan-bahasan selanjutnya akan jauh berbeda gitu. Jadi ya pertemuan yang menyatukan atau mempertemukan dua orang yang punya visi atau pandangan yang sama itu jauh lebih mudah untuk menyelesaikan banyak kasus atau menyelesaikan banyak permasalahan dibandingkan dengan dua orang yang bertemu dengan pemikiran yang berbeda terkait keputusan ekspor pasir laut ini. Dan selain itu, ya saya nggak ngerti selanjutnya akan seperti apa gitu ya. Tapi kalau ngelihat dari isu Fufu Fafa, kemudian jet pribadi yang dicubit oleh banyak netizen dan kemudian kader-kader Gerindra tidak ada yang memberikan pembelaan, dan hari ini kemudian muncul penolakan terkait ekspor pasir laut yang sebelumnya sudah dibela atau diklarifikasi oleh Presiden Jokowi. Ini menunjukkan nampaknya gitu ya, bagi Gerindra, PDI Perjuangan atau Ibu Megawati itu jauh-jauh lebih penting dibandingkan posisi Presiden Jokowi yang tinggal beberapa hari lagi. Dan ini mungkin adalah satu konflik terbuka pertama kalinya yang sudah dimulai oleh Partai Gerindra lewat ekspor pasir laut yang dibolehkan oleh pemerintah atau rezim Presiden Jokowi. Dan ke depan ya situasi ini mungkin akan semakin memburuk, sehingga klarifikasi atau pernyataan setelah ini mungkin akan ada pidato lagi gitu ya, bahwa hubungannya erat, tidak ada keretakan dan sebagainya. Itu sama sekali tidak akan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Karena yang sebenarnya hari ini terlihat gitu ya, terkait ekspor pasir laut ini kemudian dibantah atau ditolak oleh Partai Gerindra itu sendiri. Jarang-jarang loh Partai Gerindra kemudian berani menolak gitu ya. Biasanya kan yang nolak PDI Perjuangan gitu ya. Ini Partai Gerindra menolak keputusan atau kebijakan Presiden Jokowi. Sehingga ya pasti ini ada pesan politik di balik itu, dan kemudian kita bisa melihat bahwa hubungan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto nampaknya mungkin akan ada masalah setelah ini, dan itu semakin mengkonfirmasi bahwa isu Fufu Fafa yang selama ini dibiarkan bergulir dan kemudian tidak ada upaya untuk menghentikan itu nampaknya benar-benar adalah dilakukan oleh kalangan elit-elit di sekeliling istana atau orang-orang calon-calon penghuni istana di pemerintahan selanjutnya. Karena isunya terus bergulir, kemudian data-data Gibran terus dibongkar, didoxing, dan tidak ada perlawanan apa-apa, tidak ada pembelaan apa-apa. Padahal dengan posisi Presiden Jokowi masih sebagai penguasa hari ini, seharusnya langkah-langkah strategis atau untuk menghentikan isu ini dengan mudah saja bisa dilakukan. Seharusnya gitu ya. Tapi itu tidak dilakukan karena mungkin memang dukungannya itu kepada Presiden sudah semakin menurun. Dan terkait ekspor pasir laut ini bagi saya menarik gitu, karena keputusan ini kan didukung oleh Ketua Umum Partai PAN atau Zulkifli Hasan yang sekarang bertindak sebagai Menteri Perdagangan, sehingga mungkinkah selanjutnya ini akan juga berdampak kepada Zulkifli Hasan, karena penolakan dari Partai Gerindra ini sudah jelas, ya meskipun bahasanya halus gitu ya, minta ditunda dan sebagainya, sehingga kita akan melihat gitu ya di pemerintahan selanjutnya, jangan-jangan kok saya curiga gitu, jangan-jangan justru PAN lah yang harus berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi. Kalau ngelihat dari posisi ekspor pasir laut hari ini. Karena kalau Partai Gerindra sudah menyatakan penundaan, maka seharusnya itu Partai PAN atau Zulkifli Hasan bisa
memahami bahwa ini terjadi penolakan dari kubu Prabowo Subianto itu sendiri. Ya memang tidak langsung Prabowo yang menyampaikan, tapi Muzani sebagai sekjen partai, sebagai sekjen Gerindra gitu ya, itu pasti bertindak atau memberikan pernyataan sesuai dengan arahan atau sesuai dengan kekhawatiran atau situasi yang terkini di elit Partai Gerindra atau Prabowo Subianto itu sendiri. Jadi ya kita lihat saja apa yang akan terjadi ke depan gitu ya. Ya tinggal beberapa hari lagi, kalau sampai kemudian terjadi kejutan atau PAN di luar pemerintahan, percayalah itu bukan kebetulan, karena mulanya atau awal ceritanya sudah dimulai hari ini di ekspor pasir laut. Mungkin juga gitu ya, saya nggak mau juga menuduh pihak-pihak lain ini berkepentingan atau apa, tapi kalau ekspor pasir laut ini ya memang soal uang. Ya kan, 66 perusahaan yang terdaftar atau antri ingin melakukan ekspor pasir laut, silahkan dicek aja itu milik siapa gitu. Itu kan pasti ya di kalangan mereka sendiri gitu. Jadi kalau kemudian Gerindra kemudian meminta untuk ditunda, jangan-jangan gitu ya, 66 perusahaan ini hanya milik atau orang-orang yang terafiliasi atau hanya menguntungkan partai-partai tertentu yang kemudian mendukung ekspor pasir laut bersama Presiden Jokowi. Jangan-jangan gitu ya. Jadi ya kita harus melihat bagaimana para politisi itu bertindak agar ke depan kita bisa memahami berita-berita selanjutnya itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.